Iya. Nama saya Eli Sumawati, saya berasal dari Purwokerto. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Memang saya berasal dari keluarga yang latar belakang Islam. Tapi jujur, dalam keislaman itu kami tidak mengenal Islam dan tidak tahu Islam itu apa. Dan saya sekolah dulu di SD Negeri 6 Purwokerto Wetan. Lalu saya sekolah SMP dan SMA di sekolah Katolik itu juga atas permintaan orang tua. Terus nah sejak saat itu saya kegiatan-kegiatan itu mulai dengan agama Nasrani. Karena doa sama saya jadi orang Islam itu saya nggak pernah menjalankan syariat Islam, nggak ngerti sholat yang wajib itu gimana, terus puasa untuk apa, terus kita sholat itu tujuannya bagaimana, untuk apa, kita belum ngerti. Dan sama sekali nggak ngerti Islam tuh harus bagaimana. Kalau orang puasa Ramadan pada mereka senang gitu ya, saya nggak suka. Kok untuk apa kita nahan lapar, haus gitu ya. Terus buat apa? Susah-susah gitu kan. Jadi dengan latar belakang itu saya meyakini dan saya percaya diri bahwa saya memutuskan menjalani dengan tekun agama Kristen itu. Dan saya mulai sedikit-sedikit ke gereja, ngikutin. Kebetulan juga saya ketemu jodoh juga orang Kristen, terus kita nikah ke gereja, ya nikah gereja juga gitu. Akhirnya saya betul-betul memutuskan seorang Nasrani pada saat itu, karena betul-betul di dalam hati saya, jiwa saya nggak menyukai, saya nggak suka dan saya jauh, tidak mengenal tentang Islam, apalagi Allah. Pokoknya nggak ada masalah, biasa aja, karena mereka pikir ya memang agama semua sama. Seperti itu. Iya. Nah sejak saat itu saya menjalankannya nggak ada beban, betul-betul menikmati gitu. Jadi nggak ada rasa bersalah bahwa saya memilih agama Katolik itu atas dasar kemauan sendiri, nggak ada rasa bersalah seperti itu. Dan saya jalani, kebetulan saya menikah dengan orang Katolik juga, dan saya hijrah ke Ambon, ke Maluku Tenggara. Saya di sana menjalani kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dan saya aktif di gereja. Yesus itu maha baik. Nanti saya mungkin di agama Islam saya masuk neraka, tapi di agama Katolik saya masuk surga kok. Saya ditolong sama Yesus. Saya ditolong sama Allah Bapa di surga. Itu pada saat itu saya berpikiran seperti saya maju ke mimbar untuk membaca kitab suci di situ. Saya sering baca doa umat juga. Saya akrab dengan para pastor, suster, biarawati. Kebetulan Bapak mertua saya yang dulu kan ketua Dewan Gereja Maluku Tenggara di Ambon, di Tual Maluku Tenggara itu. Jadi rumah juga dekat dengan gereja. Jadi pada saat itu memang ya nggak ada beban sama sekali, pikirannya baik-baik aja gitu, nggak gelisah gitu, nggak, masih umuran masih berapa ya, 20, 25 gitu kan, masih 25 semangat ya. 25 menginjak sampai 30. Itu betul-betul itu semangat sekali menjalankan ibadah secara Katolik waktu itu. Terus ada teman saya juga nanya sempat gini, loh kok Mbak Eli itu kamu tahu kan orang Islam kalau kita di Katolik, di Kristen ini kan Yesus itu nggak didoakan, udah otomatis di surga dan menyelamatkan kita nanti. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu seperti itu? Saya jadi betul-betul ya, itu masing-masing punya keyakinan. Pada saat itu saya mendalami betul-betul Katolik dan tidak terlintas sedikit pun untuk pindah ke Islam, nggak ada. Apalagi dengan rumah tangga dan anak, dikarunia 2 orang anak yang sehat, laki-laki dan perempuan lengkap ya. Jadi dengan mikir saya pindah agama nanti berantakan, saya harus kehilangan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mikir tentang ke arah sana. Yang saya jalankan itulah keyakinan saya pada saat cermin ada uban 1 di rambut saya.
Terus saya bicara sendiri, wah udah tua nih saya gitu. Terus kok kayaknya saya menjalanin hidup kok begini-begini aja ya gitu. Apa sih yang kita cari gitu kan? Tentang kematian. Saya berpikir tentang kematian itu saya sering bergumul di dalam hati saya sendiri ketika saya duduk, ketika saya sibuk, melamun gitu. Saya sering bicara sendiri, bicara sendiri dalam arti itu saya tuh apa ya, hidup saya udah bermanfaat belum ya? Saya tuh mau ngapain ya? Kok gini-gini terus ya gitu? Karena jujur saja pada saat itu hidup saya betul-betul bebas gitu, bebas bahkan saya tidak ngerti halal haram, saya tidak ngerti, tidak tahu apa, pokoknya begitu bebas gitu. Terus saya tumbuh uban itu, saya berpikir tentang kematian, dan saya sering sekali terlintas tentang kematian, apalagi kalau ada berita orang meninggal. Itu saya sering kayak ketakutan, gelisah. Yang mana memang saya udah mulai gelisah tentang kematian gitu kan. Tentang kematian saya udah mulai gelisah. Terus saya mendengar berita bahwa bapak saya meninggal, dan saya terngiang guru SD negeri saat itu mengatakan tentang bahwa doa yang beda agama itu tidak akan sampai gitu. Saya pendam berpuluh tahun lamanya di dalam hati saya. Saya sering menangis, ya Allah, pada saat itu saya sering menangis, saya sering bingung, karena tidak sampai. Betul. Itu yang menjadi pergumulan batin saya yang pertama ketika berita meninggalnya almarhum bapak saya. Hati saya itu mulai guncang, menganggap itu bahwa adzan itu mengganggu tidak semua orang kan memeluk agama Islam gitu ya. Tidak semua orang menyukai Islam. Waktu nggak bisa lama. Iya, percobaan itu nggak lama. Terus saya memutuskan untuk menjadi Katolik itu. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu dengan peristiwa kematian almarhum bapak saya, terus saya jadi kembali memikirkan Islam. Terus karena apa? Karena saya ingin mendoakan almarhum bapak saya gitu. Saya ingin sekali. Ditambah lagi tak lama kemudian kakak saya meninggal. Nah, dari situ saya mulai memikirkan Islam. Mulai memikirkan Islam, mulai bagaimana caranya mengingat kembali bahwa orang Islam tuh harus sholat, harus ngaji. Nah, di situ baru saya nangis dengar suara azan. Saya mulai nangis, orang Islam itu ketika mendengar azan itu begitu menikmati dan ingin sembahyang gitu kan, ingin sholat. Nah, saat itu saya mulai berpikir itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Purwokerto, ke Jawa. Saya memutuskan untuk kembali ke Purwokerto itu tahun 2012. Anak saya Veronica masih baru masuk SMP kelas 1. Baru lulus SD, baru masuk belum berapa bulan, baru daftar. Saya memutuskan tahun 2012 itu meninggalkan Maluku Tenggara itu. Dan disitulah ujian terbesar saya. Saya harus memilih apakah suami dan anak-anak serta harta saya, atau saya memilih agama Islam. Udah gitu masih kebawa dengan agama yang lama, agama sama tantenya, apanya semua udah diwanti-wanti kan. Betul. untuk tetap kekeh gitu kan, teguh pendirian seperti itu. Nah, setelah itu tahun 2013 saya sama sekali nggak ke gereja, hanya anak-anak saya saja. Dan di situ saya mulai memberanikan diri curhat ke Veronica. Di suatu malam itu sekitar jam 10 malam, adiknya udah tidur, saya mengungkapkan bahwa saya ingin masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu saat itu memang Vero tuh terkejut dan marah mukanya. Kok bunda kayak gitu sih? Bunda nggak sayang ya sama kakak ya gitu. Terus
Bunda, saya peluk dia dan saya katakan bahwa Bunda sudah rindu, sudah lama sekali Bunda pendam. Dan saya katakan itu, saya minta sama Allah. Itu saya panggil Allah terus menerus. Ya Allah, ya Allah. Itu saya hadirkan Allah dalam hati saya. Setelah itu saya masuk ke rumah dan saya nonton televisi sendiri saat itu. Itu saya melihat banyak sekali itu orang naik haji ya di Mekah, di depan Ka'bah. Itu berkeliling seperti semut, banyak sekali. Padahal saya duduk seperti ini, tapi tiba-tiba saya refleks. Saya megang televisi itu. Saya bilang, ya Allah, banyak sekali orang di muka bumi ini, ya Allah. Berbondong-bondong mencari ridho-Mu, ya Allah. Kenapa nggak ada saya di antara mereka, ya Allah? Saya nangis. Setelah itu, saya lemas. Saya terguling di lantai, nggak ada yang tahu. Jatuh. Hanya Allah. Saya seperti lemas dipanggil Allah, ya Allah, ya Allah, gitu terus. Saya memanggil Allah, saya menghadirkan Allah setiap hari. Itu kurang lebih 1 tahun lamanya. Itu saya manggil itu 2013, itu kosong. Saya nggak Katolik, belum Islam, belum Muslim, iya. Iya, tapi saya udah menghadirkan Allah di situ, udah memanggil. Sudah merasakan Allah justru ya. Merasakan bahwa Allah begitu dekat, tapi saya belum nyampe ke situ gitu. Setelah itu pulang, keesokan harinya beberapa hari kemudian lagi saya nonton televisi lagi, ada pengajian Mama Dede sama ibu-ibu di situ yang sama. Ya Allah, begitu banyak wanita soleha datang ke situ, ya Allah, kenapa nggak ada saya? Di saat itu saya belum Islam, tapi saya memanggilnya. Di situ saya merasakan bahwa Allah begitu dekat. Saya belum nyampe. Dari situ mulai masuk bulan Ramadan, memasuki 2014, saya masih di sana. Jadi kurang lebih setahun lebih lah ya, karena di 2013 sampai pertengahan Ramadan 2014 itu saya masih di sana, tapi saya belum bisa masuk Islam juga. Entah kenapa, saya ketakutan itu begitu luar biasa. Nanti saya tiba-tiba masuk Islam, ayahnya ini datang gimana. Tahun 2014 itu pas Ramadan itu mungkin kerinduan saya udah terlalu luar biasa, menggebu-gebu. Saya mengutarakan ke tetangga rumah yang asli Bekasi situ. Saya menceritakan bahwa saya ingin masuk Islam, tapi saya belum menemukan jalannya, gimana caranya gitu. Lalu beliau ingin memanggil udah. Tiba-tiba adik ipar saya begitu. Akhirnya saya diajaklah ke Mutuklor, daerah Batu Rati, oleh adik dan Habib. Saya membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Saat itu saya membaca itu, dan tiba-tiba yang awalnya tuh saya nggak bisa menatap Habib itu, saya kayak ada beban yang sangat besar. Itu di pundak saya terasa berat, badan saya, langkah saya terasa berat. Tapi setelah saya baca saat itu seperti ada yang keluar dari pundak saya, plong gitu. Mulai merasa kayak malu, kayak salah tingkah. Dan saya menengok ke kanan, ke kiri. Masya Allah, sudah Muslim saat itu. Saya tidak percaya. Dan pas Habib bilang, saat ini, malam ini, Ibu Eli sudah beragama Islam, udah resmi menjadi orang Muslim. Nanti malam mandi besar, besok mulai puasa dan sholat 5 waktu. Itu saya jam 3 pagi saya disuruh dimasakin air, mandi besar. Terus saya dikasih pakaian Muslim. Tidak mungkin juga saya minta pendapat mereka, saya nanti banyak sekali ganjalan atau perbedaan. Akhirnya saya memutuskan, ayo kita berangkat dan syahadat. Setelah itu, untuk yang pertama kali saya sholat subuh di musola, saya akan masuk ke masjid atau musola itu. Saya menginjakan kakinya itu seperti, ya Allah,
benarkah ini gitu ya. Selama ini hanya lihat, ini, iya, benarkah saya masuk ke masjid ini, ke musola ini ya Allah. Terus saya sholat, saya melihat ke depan itu seperti cahaya terang benderang di depan imam, di mimbar depan imam itu seperti terang benderang sampai mata saya silau. Terus saya sholat di situ dan rasanya nyaman sekali. Terus setelah selesai sholat, saya rasanya nggak ingin pulang. Saya betah sekali di musola itu, kayaknya sampai saya diajak pulang sama adik ipar saya.